Perkenalkan, nama saya Amila. Saya dari Program Studi Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu tertua. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Raja-Raja Sriwijaya yang ditemukan pada abad ke-7. Nah, prasasti ini berupa prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur. Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 atau 683 Masehi ditulis menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Selanjutnya, prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi ditulis menggunakan huruf aksara Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Dan yang terakhir, prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur dipercaya sebagai prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa Kedatuan Sriwijaya Dapunta Hayang yang bernama Dapunta Hyang. Selanjutnya, pada Desember 1892, prasasti ini ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka, Dusun Kota Kapur oleh J.K. van der Molen. Kita masuk ke perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu hingga sekarang menjadi bahasa Indonesia dipaparkan berdasarkan tahun. Awal pada tahun 1901, sebuah ejaan resmi bahasa Melayu disusun oleh C.H.A. Poijisen dalam Kitab Logat Melayu. Kemudian pemerintah membuat sebuah badan penerbit buku bacaan pada tahun 1908. Tahun 1917, Taman Bacaan Rakyat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan pantun, novel, pertanian, dan kesehatan. 1928, saat-saat paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah pada 28 Oktober 1928, dikarenakan Ikrar Sumpah Pemuda dibacakan. Kemudian, bahasa Melayu yang sudah sejak abad ke-7 resmi berubah menjadi bahasa Indonesia. Tahun 1933, secara resmi sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru menggantikan Angkatan Balai Pustaka. 1938, pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan sebuah Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Kongres Bahasa Indonesia adalah memuat bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, pembaruan ejaan, perkembangan istilah-istilah dan penyusunan bahasa baru, serta pendirian Institut Bahasa Indonesia. 1945. Penandatanganan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tahun 1947, pada tanggal 19 Maret 1947, diresmikan penggunaan ejaan Suwandi sebagai pengganti ejaan Van Opoijisen. Kemudian pada tahun 1972, pada tanggal 16 Agustus 1972, diresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Tahun 1978, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Kemudian pada tahun 1983, pada tanggal 21 sampai dengan 26 Oktober 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia keempat. Pada tahun 1988, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November diselenggarakan kembali Kongres Bahasa Indonesia kelima. Tahun 1993, pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993, Kongres
Bahasa Indonesia ke-7 kembali dilaksanakan di Jakarta. Kemudian pada tahun 1998, pada tanggal 26 sampai dengan 30 Oktober 1998, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 kembali dilaksanakan di Hoden, Indonesia, Jakarta. Tahun 2003. Pada tahun 2003 kembali dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kemudian pada tahun 2008, pada tahun tersebut diselenggarakan peringatan 100 tahun Kebangkitan Nasional, 89 tahun Sumpah Pemuda, dan dicanangkan sebagai Tahun Bahasa. Serta pada tahun tersebut diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Dan yang terakhir pada tahun 2013. Pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2013, bertempat di Jakarta, kembali dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa atau varian dari bahasa menurut pemakaian. Pengertian ragam bahasa dalam berkomunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek, seperti situasi yang dihadapi, permasalahan yang hendak disampaikan, latar belakang dari pendengar atau pembaca yang dituju, dan media atau sarana bahasa yang digunakan. Kita masuk ke klarifikasi ragam bahasa. Klarifikasi ragam bahasa dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, ragam beku adalah variasi bahasa paling formal yang biasanya digunakan di upacara-upacara resmi atau sumpah. Yang kedua, ragam resmi, biasanya dipakai di pidato kewarganegaraan atau di surat-surat dinas. Yang ketiga, ada ragam usaha, adalah varian bahasa yang biasanya digunakan di sekolah atau rapat-rapat. Yang keempat, ada ragam santai. Ragam santai biasanya digunakan untuk situasi yang tidak resmi. Dan yang terakhir, ragam akrab. Ragam akrab ini biasanya digunakan oleh penutur yang sudah benar-benar akrab. Begitu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang laras bahasa. Laras bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada laras ilmiah, adalah sebuah karya tulis ilmiah dari rangkaian gagasan yang merupakan hasil dari pemikiran, pendapat, peristiwa, fakta, dan gejala. Yang kedua ada laras ilmiah populer, adalah sebuah tulisan yang bersifat ilmiah tetapi diungkapkan dengan penuturan yang mudah dimengerti. Yang ketiga ada laras bahasa keilmuan. Laras bahasa keilmuan mempunyai ciri cendekia bahasa Indonesia keilmuan yang mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.